Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Oke, kita ketemu lagi untuk pelajaran kelas 3 hari ini. Kita masuk ke pembelajaran keempat ya. Masih di tema yang sama, yaitu energi dan perubahannya ya. Oke, subtema 1 ya, kita masuk ke sumber energi ya. Kita coba buka di sini. Baik, kita lihat pembelajaran keempat ya. Kita coba pembelajaran keempat. Sebentar, kita buka dulu. Oke, ini pembelajaran keempat ya. Baik, di sini kita lihat sama-sama ya. Mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks ya. Seperti itu ya. Oke. Lanjutkan. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Jadi kamu baca semuanya, terus tandain. Muatan PKN, kita lihat sini. Kewajiban menghemat energi untuk melestarikan lingkungan. Kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi karena terbatas. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Lanjut. Lakukan cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Misalnya ya, 1. Mematikan lampu saat akan tidur. Tentunya bukan lampu semuanya ya, tapi di sini lampu kamar ya. Yang kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Lagi nonton TV, terus tiba-tiba kamu pengen tidur, jangan lupa matikan TV terlebih dahulu ya. 3. Mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Ya, jadi cari listrik yang wattnya tidak terlalu besar, tapi bermanfaat. Oke. Ini udah pembelajaran 5. Sebelum ke pembelajaran berikutnya, saya akan coba mengingat kembali satuan waktu ya. 1 tahun ini 12 bulan ya. Kemudian 1 tahun ini 365 atau 366 hari. Kemudian 1 bulan ini ada 4 minggu. Kemudian 1 bulan itu 30 hari. Kemudian 1 abad itu 100 tahun. 1 dasawarsa itu 10 tahun, 1 windu itu 8 tahun, dan 1 minggu itu 7 hari. Ini ya. Baik, saya coba lanjutkan dengan buku tematik juga ya. Tematik juga. Pembelajaran ketiga ya. Saya juga coba masuk ke pembelajaran ketiga. Pembelajaran keempat, sorry ya, cepat. Oke. Pembelajaran keempat, tematik ya. Oke, di sini ada perintah ya. Pasangkan hewan ini dengan makanannya ya. Oke. Bentar, ini saya salah ini kelas 2 ya, bentar ya.
kelas 2 itu, maaf. Sumber energi tadi. Coba kita lihat sumber energi ya. Tunggu materinya, kita buka dulu sumber energi. Oke, kita lihat sini ada energi panas ya. Kita akan belajar juga energi gerak. Kita coba masuk ke energi panas ya. Sumber energi panas adalah sebuah benda yang dapat menghasilkan energi panas ya. Untuk kemudian dapat disalurkan ke media untuk digunakan dalam berbagai kebutuhan ya. Biasanya media ini macam-macam ya. Media itu benda, alat ya. Manfaat energi panas yaitu sebagai sumber kehidupan, seperti memasak, mengeringkan baju, lalu bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga uap ya. Lanjut ya. Energi panas, ada api ya, ada dari matahari, ini sumber yang paling utama. Ini dari korek api, dan dengan menggesekkan kedua tangan kita ya, itu akan ada energi panas. Kompor juga termasuk memasak ya dengan kompor, itu adalah beberapa contoh energi panas. Ada dari matahari, api, gesekan benda, korek api, dan kompor ya. Lanjutkan ya, kita masuk ke energi gerak ya. Energi kinetis atau energi gerak, disebut juga energi kinetik, adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Manfaat energi kinetik atau energi gerak yaitu untuk pembangkit listrik, untuk transportasi, untuk permainan dan hiburan ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini ada beberapa contoh energi gerak. Yang pertama itu gambar kincir angin ya. Yang kedua, contoh yang mudah di rumah adalah mixer ya, untuk membuat kue, mengaduk kue. Kemudian permainan yang ini adalah biang lala, permainan ya, kita sering lihat di arena permainan. Dan ini juga sering kita lihat itu kipas angin contohnya ya. Ini udah masuk ke kuis soal. Untuk kuis dan soal Pak Guru akan melewati saja ya. Oke, Pak Guru lewati saja. Kali ini Pak Guru masuk ke buku tema ya. Kita baca ya. Pada pembelajaran kedua, kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Pada pembelajaran ini, kita masih melakukan kombinasi gerakan yang sama, namun alat yang kita gunakan adalah tongkat berpita. Seperti ini ya. Oke, ini saya coba
skip dulu ya. Oke, kita lihat secara keseluruhan terlebih dulu materi untuk pembelajaran keempat tema 1 ya. Kita lihat secara keseluruhan. Nanti tolong dibaca sampai halaman 38 ya. Jadi dari halaman 31 sampai 38. Baik, kita materikan dulu supaya lebih memahami baru jawab soal ya. Baik, kita masuk ke sini ya. Oke. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. PLTA Jatiluhur ya, berada di Purwakarta, Jawa Barat. PLTA Maninjau berada di Agam, Sumatera Barat. PLTA Karangkates berada di Malang, Jawa Timur. PLTA Sigura-gura berada di Semorea, Sumatera Utara. PLTA Musi berada di Kapahiang, Bengkulu. PLTA Gajah Mungkur berada di Wonogiri, Jawa Tengah. Baik, kita lihat sini. Inilah contoh pembangkit listrik tenaga air ya. Ada PLTA Sigura-gura, PLTA Musi, PLTA Jatiluhur. Oke, kita coba lihat gambar aslinya ya, seperti apa ya. Maksudnya kita akan melihat gambar asli dari PLTA ini ya. Oke, ya, coba koneksikan. Pembangkit listrik Jatiluhur. Oke, sekarang kita lihat dulu gambarnya ya, pembangkit listrik Jatiluhur. Ya ini ya, ini bisa kita lihat nih gambarnya, pembangkit listrik Jatiluhur ya, seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Seperti ini kita akan melihat ini. Nah ini ya, ini tuh airnya ya, di sini, di dalam sini ada turbin ya, yang tadi disebut dia berputar menghasilkan energi listrik ya. Kita sudah lihat gambarnya, ini waduk Jatiluhur ya, yang menghasilkan listrik buat kehidupan kita. Bisa kita lihat sini ya, luar biasa pembangkit listrik ini tuh ya, waduk Jatiluhur. Ini kurang lebihnya. Oke, besar ya pokoknya di sini, cukup besar. Jadi yang kita butuhkan adalah ya pengetahuannya tentang waduk ini ya. Oke, baik Pak Guru, lanjutkan dengan materi berikutnya ya. Pak Guru baca ya di sini, lanjutkan. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh,
ya. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut angin atau bayu. Angin punya energi kinetik. Energi kinetik inilah yang bisa menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) atau pembangkit listrik tenaga angin terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Ini ya, kayak di Belanda ya. Belanda itu negara kincir angin nomor 1 di dunia. Oke. Kita coba lihat ke gambar pembangkit listrik tenaga angin ya. Tenaga angin PLTB Sidrap. Oke. Lihat gambarnya. Nah ini ya. Ini yang ada di Sulawesi, kembang PLTB Sidrap ya. Lihat lagi gambar terbesar, ini paling besar di negara Indonesia mungkin ya. Tapi di internet katanya terbesar di Asia. Nah ini gede ya, kalau kita lihat ini gede banget ini kembang. Kalau ini kelihatannya kecil karena dari jauh ya. 70 megawatt kekuatannya, subhanallah ya, besar banget ini. Nah, ini ada Pak Jokowi, presiden kita. Lumayan ya, jadi kita cuma memanfaatkan angin. Lihat besar sekali tuh ya, pembangkit listrik tenaga angin di Sulawesi ini besar banget ini. Jadi kalau kita lihat rumah tuh kecil banget, sini pohon tuh kecil banget ya. Kita bisa lihat sendiri, sungguh besar ini ya. Oke Pak Guru, lanjutkan. Ayo berlatih. Di sini perhatikan huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut dapat pada bacaan di atas. Cari mendatar, menurun, atau diagonal. Nah, diagonal itu artinya miring. Berikan tanda jika sudah menemukannya. Oke, kita coba bareng-bareng ya. Oops. Oke, kita coba cari 8 buah kata yang termasuk kaitannya dengan energi ya. Oke, kita coba ini ya. 1, energi. Oke, kincir ya. Oke, kemudian waduk. Oke, baru 3 ya. Oksigen. 4, kemudian angin. 5, listrik. 6, kemudian mana lagi, kita cek lagi ya. Ya, generator ini ya. Oke, kalau kalian di rumah senggang, silakan kalian cari ya, mana adakah kata yang berhubungan dengan energi lagi ya. Kita cek yang miring, caranya ditelusuri satu-satu ya, supaya ketemu ya. Kita di sini nggak terburu-buru, tapi yang penting ketemu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu lagi nih ya. Satu lagi belum ketemu ya. Agak susah kalau yang terakhir ya. Oke, untuk menghemat waktu, Pak Guru serahkan tinggal 1 lagi ya sama kalian ya. Tinggal 1 lagi, nanti tolong dicari ya. Oke. Saya ragunya di sini PLTA di sini. Ya. PLTA atau PLTB. Jadi lumayan kalau kayak gitu agak sulit memang.
PPLTA nggak ketemu juga. Atau Bayu tadi juga bisa tuh ya. Oke, saya rasa Pak Guru serahkan satu lagi nih, mencari satu lagi ya. Udah susah, belum ketemu juga nih Pak Guru nih. Oke, waduh. Diagonal ini. Oke, Pak Guru lewati saja ya. Tuh, oke, silakan nanti kalian cari ya. Memang tinggal satu lagi. Lanjutkan kedua, tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada halaman 32 dan 34. Jadi kalian tulis ini informasi apa tentang sumber energi ya. Misalkan tadi kalian sudah tahu, sudah bisa jawab ya. Kalian bikin tulisan di sini ya. Misalkan energi berasal energi apa? Listrik berasal dari air dengan menggunakan generator listrik ya, yang diputar pada PLTA, pembangkit tenaga listrik ya. Kemudian sini saya benarkan dulu ini. Oke, kemudian pada PLTA ini membutuhkan tempat yang menampung air ya, untuk menggerakkan turbin pada generator. Oke, titik sekarang di sini ya. Terus energi kalau saya sebut dulu, gerak juga bisa menghasilkan energi listrik ya. Energi gerak disebut juga energi Bayu ya. Energi gerak memanfaatkan tenaga angin untuk menggerakkan turbin atau generator. Sehingga mampu menghasilkan energi listrik. Contoh ya. Dan silakan kamu tulis yang sudah kamu pahami. Boleh lihat bukunya juga. Kebetulan tadi Pak Guru nggak lihat, kalau misalkan ada kata yang tidak ada di teks nggak masalah. Yang penting bahasanya
masih terkait dengan wacana yang tadi yang kamu baca ya. Oke, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Sini. Nomor 3, lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat ya. Oke, gerak air dapat menghasilkan. Nah, ini menghasilkan apa gerak air? Nah, kalau kamu jawab seperti ini ya, maka kamu lihat di sini pilihannya ya. Ada kinetik, sumber ya. Terus ada energi, ada oksigen, ada generator ya. Gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Jadi jawabannya itu energi listrik ya. Oke, ini menurut saya. Kincir angin dapat menggerakkan titik-titik yang akan membangkitkan energi listrik. Generator ya. Coba jawabnya di sini. Generator ya. 3, air adalah contoh titik-titik. Contoh sumber energi ya. Saya coba di sini. Sumber. Oke. Nomor 4, energi titik-titik air dapat menggerakkan kincir angin. Energi kinetik ya. Di sini kinetik. Kinetik agak nampak sedikit, maaf ya. 5, saat bernapas manusia menghirup. Nah, ini di sini kita tulis oksigen. Ya. Oke, ini jawaban dari Pak Guru. Kalau ada yang salah mohon maaf ya. Kamu silakan berpikir lagi benar atau salahnya. Kalau menurut Pak Guru itu udah benar ya. Oke, ini yang terakhir ya. Kita wajib menjaga pelestarian lingkungan, betul, karena lingkungan adalah tempat hidup ya. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita ya. Oke, namun energi tersebut terbatas ya persediaannya ya. Oke, ini pertanyaan, apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Oke, tugas kalian nanti akan Pak Guru buat di WhatsApp ya. Paling tidak penjelasannya sudah dijelaskan ya. Memang banyak sekali kekurangannya. Kalau misalkan kalian belum paham, kalian boleh bertanya di nomor Pak Guru ya. Di nomor Pak Guru, di WhatsApp Pak Guru. Kalau masih belum jelas, silakan boleh baca kembali lalu bertanya kembali. Baik, sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.